Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang bangun ruang bola dengan penjelasan melalui software GeoGebra. Seperti yang kita ketahui, ruang bola atau bangun ruang bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk oleh lingkaran tak hingga. Dan bangun ruang ini hanya terdiri dari satu sisi lengkung saja. Oke, mungkin langsung saja kita ke cara pembuatan bangun ruang bola menggunakan software GeoGebra. Jadi pertama-tama seperti yang pada unsurnya kita buat dulu titik pusat dari bola tersebut. Misalkan kita pilih di titik 0,0 yang akan terbuat poin A. Lalu setelah itu kita akan menentukan jari-jari dari bola tersebut. Kita bisa menentukan jari-jari ini melalui toolbar slider. Eh, Agar melambangkan jari-jari, mungkin kita buat slidernya, kita kasih nama R. Lalu kita buat intervalnya dengan minimal 0 dan maksimalnya kita misalkan 10. Lalu untuk incrementnya kita buat 0,01. Oke. Untuk membuat bangun ruang bola, ketikkan di input bar berarti var poinnya poin A berarti radiusnya kita samakan dengan nama slidernya yaitu R kecil. Lalu enter. Untuk melihat bangun ruang bola, kita masuk ke 3D grafik. Oke, ini dia yang adalah bangun ruang bola. Kita bisa geser dari slider-slidernya untuk menentukan jari-jari dan eh, maka otomatis bangun ruang bola tersebut akan membesar atau mengecil. Oke, selanjutnya kita buat 4 buah slider dengan minnya 0, maxnya 1, dan inharmonnya 0,01. Untuk namanya sendiri bebas, mengikuti aja. Oke, terus kita buat slider lagi yang kedua, 0, max 1, inharmonnya 0,01. Vektor ketiga, slider ketiga dengan nama BD. Maxnya 1, inharmonnya 0,01. Terus slider ke terakhir, minnya 0, maxnya 1, inharmonnya 0,01. Oke, setelah itu kita aktifkan aja slider yang udah kita buat biar rapi. Merapikan biar rapi. Oke, kalau udah kita buat buah bidang dulu dengan panjangnya itu sebesar 2 kali R atau sebesar diameter dari bola yang sudah dibuat. Oke, ketikkan aja poligon buka kurung A plus buka kurung negatif R, negatif R. Terus A plus buka kurung negatif R, jangan R, negatif R. A plus R,
R, koma A plus, oke tinggal di kuadran 2, berarti negatif R, negatif R, R. Setelah itu kita enter. Selanjutnya akan memindahkan atau menggeserkan bidang tersebut. Kita ketikkan aja yang atas yang objek sama vektor. Objeknya hasil dari bidang yang udah tadi kita bikin, yaitu Q1. Terus vektornya, karena kita belum buat vektor, belum ada vektor, ketikkan aja vektor buka kurung A, A plus. Nah, ini baru vektornya. Vektor 0,0, B. Jadi kita akan membuat vektor sejauh B. Vektornya itu sejauh B. Mana ya? Oke, udah enter. Oke, jadi kalau kita geser si B-nya ini, hasil dari si penggeseran bidangnya akan ikut bergeser. Kalau 0, maka akan berhimpit dengan bidang asli. Kalau kita ke arah sumbu X yang positif, maka akan menjauh dari arah bidangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan membuat rotasi dari hasil translasi bidang sebelumnya. Caranya dengan mengetikkan pada kolom input bar rotate. Dengan pilih objek angel point on axis direction or plane. Dengan objeknya Q1, angelnya 90 dikali C point on axisnya A plus B. Dan axis direction or plane-nya itu Y aksis. Lalu enter. Kemudian kita buat rotasi bidang dari Q1 aksen 2. Caranya sama dengan mengetikkan pada kolom input bar rotate, sama kita pilih yang object angel point on axis direction or plane. Lalu kita ganti objeknya dengan Q1 aksen 2, angelnya 90 dikali D atau 90 bintang D, dan point on axisnya A, axis direction or plane-nya Z aksis. Lalu enter. Kemudian apabila kita menggeser slider C, maka bidangnya akan bergeser dengan pusatnya pada sumbu Y. Sedangkan slider D, bidangnya akan bergeser pada sumbu pusatnya yaitu Z. Langkah selanjutnya yaitu ubah nama Q1 dengan cara klik kanan, lalu ubah namanya menjadi Q2. Enter. Setelah itu, buat titik yang selalu berada pada bidang. Caranya dengan mengetikkan pada input bar
ketik pointin dalam kurung region. Nah, yang regionnya diganti Q2. Terus lakukan sebanyak 3 kali. Pointin Q2, pointin Q2, pointin Q2. Setelah itu, buatlah bidangnya dengan cara ketikkan di input bar plan poin. Poin yang pertama diganti poin B, poin yang kedua diganti poin C, dan yang poin yang ketiga diganti poin D. Setelah itu kan hasilnya tanda tanya. Agar terdapat sebuah bidang, maka geser titik B, C, dan D agar tidak berhimpit. Geser titik B, C, dan D. Yang E tidak usah. Terus setelah itu sembunyikan bidang Q1, Q2, Q1 aksen, Q1 triple aksen. Yaitu selanjutnya kita membuat perpotongan bangun ruang bola dengan bidang P. Caranya dengan mengetikkan pada kolom input yaitu intersect path, atau kita bisa langsung ke intersect yang ada di sini. Nah, intersect. Lalu kita klik pada perpotongan yang ada di bola, langsung ini yang ada garis biru. Nah, seperti ini perpotongan yang ada di dalam bangun ruang bola pada bidang ya. Oke. Selanjutnya yaitu membuat transparansi pada bidang dan bola. Yang pertama kita akan mentransparansikan dulu bidangnya dengan cara klik kanan lalu pilih object profession, lalu pilih advance, lalu pilih opacity, ketik E. Terus yang kedua mentransparansikan bolanya. Caranya sama dengan klik object profession lalu advance, lalu ketik pada opacity E. Setelah itu geser slider E sampai tertransparansi. Selanjutnya itu kita mencari luas permukaan dan volume, yaitu dengan cara mencari luas permukaan itu. Dengan rumusnya itu 4 bintang bintang R. Nah, jadi luas permukaannya itu 32,17, yaitu sekarang mencari volume. Caranya biar cepat itu kita menggunakan toolbar volume. Lalu kita klik di sini. Nah, volume itu 17,16. Selanjutnya itu kita buat kesimpulan. Jadi luas permukaan bola dengan dan volume bola sama dengan 19.
Lalu kita bikin checkbox. Kita berarti bola. Yaitu nah, sudah. Mungkin sekian presentasi cara membuat prop bola pada kali ini. Kami dari kelompok 3 mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.